Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penelusuran Referensi yang Kredibel dengan menggunakan aplikasi Mendeley dalam pembuatan karya ilmiah. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Lydia Dahayu Pitaloka, NRP 50052010068. Di sini saya akan membahas apa sih kaitan antara membaca dan menulis itu. Nah, jadi pertama-tama kita akan membahas tentang kegiatan membaca terlebih dahulu. Nah, definisi dari kegiatan membaca itu sendiri adalah kegiatan melihat dan memahami isi dari sumber tertulis. Sumber tertulis itu bisa bersumber dari buku, jurnal, ataupun dari internet. Lalu, kegiatan membaca itu bisa dikategorikan dalam berbagai jenis. Yang pertama ada membaca sekilas. Membaca ini bertujuan untuk mengetahui informasi secara umum atau secara keseluruhan. Lalu yang kedua, ada membaca dengan menggali informasi. Nah, membaca menggali informasi ini selangkah lebih maju daripada membaca sekilas. Karena apa? Karena tujuannya adalah mencari informasi secara khusus, di mana mungkin informasi ini tidak dapat kita temukan ketika kita membaca secara sekilas saja. Lalu yang ketiga, ada membaca dengan teliti dan kritis. Membaca ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan juga data secara rinci dalam suatu masalah dengan berbagai sudut pandang. Nah, lalu apa tuh kaitan antara membaca dan juga menulis? Nah, yang pertama, kaitannya adalah menambah pengetahuan. Jadi, sebelum kita menulis, kita harus menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam tulisan kita tersebut nanti. Nah, dengan membaca, kita dapat menambah pengetahuan apa saja sih masalah-masalah yang nanti akan kita bahas dalam karya tulis kita nanti. Lalu yang kedua, kita dapat menganalisis suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Dalam satu masalah itu kita bisa melihat berbagai sudut pandang, misal dari sudut pandang sosial, sudut pandang ekonomi, dan sebagainya. Dan juga bisa melihat sudut pandang dari berbagai pakar tentang satu masalah tersebut. Lalu yang ketiga, kita bisa mendapatkan data dan fakta yang akurat. Karena perkembangan teknologi yang juga sangat berkembang ini, banyak juga masalah-masalah yang mungkin kita bahas dalam karya tulis kita tersebut sudah mengalami perkembangan, sehingga terkadang apa yang ditulis dalam referensi-referensi yang dulu mungkin sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi dengan membaca referensi-referensi, terutama referensi yang kredibel, kita dapat mengetahui dan mendapatkan data serta fakta yang akurat dengan keadaan sekarang. Lalu yang keempat, kita dapat menambah referensi dari sebuah tulisan. Nah, untuk menambah referensi ini kita tidak hanya mengandalkan satu media, misal kita hanya mengandalkan satu buku, tapi dalam menulis karya ilmiah itu kita harus punya banyak sekali sumber referensi. Misal kita dapat menggunakan buku, jurnal, dan juga lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kita dapat menghargai karya orang lain, sehingga kita tidak hanya mengambil secara langsung karena itu merupakan suatu tindak plagiarisme. Jadi kita harus mencantumkan juga, ketika kita mengutip suatu kalimat, kita harus mencantumkan nama penulisnya, kita juga harus mencantumkan daftar pustaka tersebut dalam menulis karya ilmiah tersebut. Kriteria referensi yang berkategori kredibel. Referensi bisa didapatkan dari mana saja, salah satunya adalah website. Untuk mengetahui website mana yang bisa dijadikan sebagai referensi, bisa dilihat melalui domain atau alamatnya. Jika website tersebut berdomain resmi, maka website tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber referensi yang kredibel, karena dapat diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, sehingga jika ada kesalahan dalam postingan tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh pemilik domain tersebut. Jenis domain resmi yaitu .ac.id untuk domain akademik, .or.id untuk domain organisasi, .go.id atau .gov untuk domain pemerintah, .mil.id untuk domain militer, dan .edu untuk domain pendidikan. Selain website, juga terdapat referensi lain seperti buku atau jurnal.
Beberapa kriteria referensi yang berkategori kredibel yaitu adanya informasi keterangan penanggung jawab. Jika pada website biasanya terdapat menu tentang kami, about, kontak kami, ataupun kontak us. Sedangkan di jurnal atau buku terdapat penanggung jawab seperti penulisnya. Kriteria lain yaitu informasi yang disajikan adalah objektif atau sesuai dengan fakta, tidak melebih-lebihkan, dan tidak menjelek-jelekkan. Referensi tersebut dapat dilacak melalui ISBN, ISSN, dan DOI. Perbedaan ISBN dan ISSN, untuk ISBN itu biasanya terdapat pada buku, sedangkan ISSN dan DOI biasanya terdapat pada jurnal. Di sini saya Kamila Islamiati, NRP 50052016060 dari Departemen Biologi Angkatan 2020, ingin menjelaskan secara singkat ya bagaimana cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Nah, sebelumnya kita harus tahu platform apa saja yang menyediakan referensi yang kredibel itu, ada di mana saja ya. Ini saya sebutkan yang paling terkenal ya. Yang pertama adalah Google Scholar, yang kedua ada Academia, lalu ada Rifseek, ada ERIC atau Education Research Information Center, kemudian ada Internet Public Library atau IPL, lalu ada ResearchGate, ada Microsoft Academic, ada Indonesian Publication Index atau IPI, kemudian ada Project Gutenberg, lalu ada Feedbook, dan masih banyak yang lainnya. Nah, namun yang paling terkenal atau yang paling mudah atau sering dipakai oleh mahasiswa adalah Google Scholar dan Academia. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari referensi yang kredibel melalui Google Scholar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari referensi yang kredibel melalui platform Google Scholar ya. Yang pertama, kita masuk ke platform itu dulu, yaitu dengan mengetikkan scholar.google.co.id. Nah, setelah terbuka, di situ ada kotak atau kolom untuk mengisi kata kunci yang akan kita cari. Misalnya, ya biasanya Google Scholar itu adalah dalam bentuk jurnal ya. Nah, misalnya kita ingin mencari tentang coronavirus gitu ya. Kita ketikkan coronavirus. Nah, setelah ditemukan, nah di situ tersedia sangat banyak jurnal-jurnal dari ada universitas atau website-website yang ada ya, seperti itu. Biasanya formatnya .gov atau .org atau .com dan masih banyak lagi. Nah, setelah itu kita pilih salah satu, misalnya kita klik yang paling atas. Nah, setelah terbuka, maka kita bisa download PDF. Ada kolom download PDF biasanya di ujung atas. Nah, kalau tidak ada kita cari aja. Nah, di sini ada di ujung atas, kita klik. Nah, setelah itu kita download. Nah, setelah terdownload kita buka di filenya. Nah, setelah itu barulah kita bisa membuka referensi itu ya. Nah, sangat mudah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Wasilun Nur Zaman dengan nomor NRP 50052011052. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan aplikasi Mendeley untuk mencari referensi. Sebelum masuk ke dalam aplikasi Mendeley, sebaiknya saya akan sedikit memperkenalkan apa itu aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley merupakan perangkat lunak manajemen referensi berbasis open source yang dapat diperoleh secara gratis dan mendukung berbagai platform seperti Microsoft Windows, Apple, macOS, maupun Linux. Versi terbaru dari Mendeley bahkan sudah mendukung sistem operasi Android, sehingga perangkat ini dapat digunakan pada ponsel. Mendeley merupakan kombinasi dari aplikasi desktop dan web yang dapat digunakan untuk mengelola, berbagi, dan mencari referensi maupun kontak. Oke, selanjutnya fungsi Mendeley. Fungsi Mendeley itu apa sih? Fungsi Mendeley itu untuk membuat citasi, referensi, dan daftar pusaka dalam sebuah karya tulis. Aplikasi ini sangat berguna bagi teman-teman untuk membuat karya seperti skripsi, makalah, disertasi, karya tulis ilmiah maupun karya tulis akademik lainnya.
Bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley desktop untuk menyimpan atau mengelola referensi dengan cara manual? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kunjungi situs Mendeley dulu, yaitu www.mendeley.com. Kemudian kalian bisa mengunduh Mendeley dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun. Jika kalian belum pernah login ke aplikasi Mendeley, kalian bisa klik sign up untuk kemudian setelah itu kalian bisa mendaftarkan kemudian itu kalian bisa melengkapi data diri kalian. Kemudian setelah itu kalian bisa sign up melalui aplikasi Mendeley. Oke, sesudah semua proses baik dari download sampai login, kalian bisa langsung masuk ke bagian muka Mendeley. Kali ini saya akan menjelaskan bagian untuk bagaimana cara mengelola referensi pada aplikasi Mendeley. Yang pertama, setelah kalian masuk ke aplikasi Mendeley bagian muka, kalian bisa klik add pada pojok kanan atas, klik add entry manual, kemudian kalian pilih tipe referensi. Oke, yang pertama kalian harus klik add, kemudian entry manually, kemudian pilih tipe referensi. Seperti yang saya contohkan pada slide ini, saya memilih book untuk memasukkan referensi berupa buku. Selanjutnya, kalian bisa lengkapi informasi yang dibutuhkan seperti contoh pada gambar berikut. Setelah kalian memilih referensi, tipe referensi, kalian bisa lengkapi informasi yang dibutuhkan seperti gambar berikut ini. Setelah kalian melengkapi informasi tersebut, kalian bisa klik save untuk menyimpan informasi referensi, dan Mendeley akan menampilkan detail referensi. Oke, saya ulangi lagi dari yang pertama, yaitu kalian harus buka aplikasi Mendeley, masuk bagian muka, kemudian kalian klik entry manually. Sesudah itu kalian pilih tipe referensi, kemudian kalian bisa melengkapi informasi yang ada di referensi tersebut. Setelah itu kalian bisa klik save untuk menyimpan referensi, dan Mendeley akan menampilkan detail referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuta Jundana, NRP 044. Saya di sini untuk melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan saya. Tadi saya kebagian untuk menjelaskan permasalahan bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka. Sebelum ke sana, kita harus menghubungkan terlebih dahulu aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word kita. Caranya adalah dengan klik menu tools di Mendeley desktop. Setelah itu akan muncul menu install Microsoft Word plugin. Nah, kita klik ke download. Nah, setelah itu baru kita menuju Microsoft Word untuk menulis sumber kutipan. Nah, caranya bagaimana? Klik reference. Di situ akan muncul insert citations. Nah, kita klik. Setelah itu akan muncul go to Mendeley. Kita klik di situ. Setelah itu kita pilih salah satu jurnal yang mau dijadikan untuk referensi. Kita klik set setelah selesai. Nah, selesai setelah itu. Untuk daftar pustaka masih sama, tetap di menu reference. Di situ ada menu insert bibliography. Kita klik di situ. Ntar akan muncul daftar pustakanya. Nah, sekian dari saya. Saya mewakili kawan-kawan saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih banyak kurangnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kedepannya dapat lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.